dari IMC Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, kakak dari Prodi BKPI. Nah, tugas salah satu tugas mata kuliah kita yang berjudul itu tentang praktikum BK kelompok. Nah, sebelum itu kakak boleh perkenalan dulu ya dari kalian. Mulai dari kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Nizar dari kelas 7M. Nizar. Perkenalkan, nama saya Estira Nasari dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Ratu Farasdi, saya dari kelas 7M. Perkenalkan, nama saya Auren Kamarida dari kelas 7G. Perkenalkan, nama saya Akiza Yadi dari kelas 7G. Baik, udah pada sarapan belum sebelumnya? Sudah. Kenapa? Nasi, soto, ayam, telur. Udah sarapan? Sarapan kamu besok tak gemes. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang meningkatkan rasa percaya diri. Nah, sebelumnya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu ada kelompok besar, kelompok kecil, kelompok yang sedang, atau bimbingan sekolah juga bisa. Nah, jadi di sini kita melakukan yang bimbingan kecil. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok kecil itu terdiri dari berapa orang? 2-6 orang. Benar, 2-6 orang. Nah, kalau kelompok sedang itu berapa? 4-10 orang. Bisa 4-10 orang. 6-12 orang. 6-12 juga bisa. Nah, terus kelompok besar juga itu ada batasan-batasannya. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang meningkatkan rasa kepercayaan diri. Udah pada dengar belum sebelumnya? Udah ada yang tahu belum tentang kepercayaan diri? Sudah. Kalau udah kata. Boleh Esti? Rasa percaya diri yang merupakan kombinasi antara keyakinan pada kemampuan dan penghargaan diri sendiri. Yang lain? Orang yang percaya diri menyukai dirinya sendiri. Jadi ada lagi atau mau kakak langsung jelasin? Langsung jelasin. Oke, jadi dari yang dibilang Esti sama Dida udah benar. Jadi kakak tinggal lengkapin. Jadi rasa percaya diri itu adalah keyakinan pada kemampuan dan penghargaan kepada diri sendiri. Nah, orang yang percaya diri biasanya itu menyukai dirinya, sama kayak kata Ida tadi. Nah, terus orang yang percaya diri juga biasanya selalu berpikir positif akan masa depan dirinya untuk selanjutnya. Nah, juga biasanya berani untuk mengambil resiko, misalnya untuk resiko ke depannya lah gitu. Nah, kalau untuk orang yang kurang percaya diri itu biasanya memiliki pandangan negatif kepada dirinya sendiri. Misalnya itu kayak nanti aku nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi dia tuh takut salah juga bisa. Udah tau belum? Jadi kalau percaya diri itu udah. Kita lanjut langsung ya ke faktor penyebab kurangnya kepercayaan diri itu ada banyak sebenarnya. Nah, ada yang tahu nggak misalnya salah satunya itu apa? Pengalaman masa kecil, terus hubungan sosial, ketakutan akan kegagalan, pergaulan, kurangnya keterampilan sosial. Nah, dari situ ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Dari yang lima kalian sebutin tadi. Coba, Pengalaman masa kecil. Nah, itu maksudnya pengalaman masa kecil itu apa? Pengalaman masa kecil yang buruk. Jadi pengalaman masa kecil yang buruk itu biasanya karena kurangnya faktor bimbingan dari kurang bimbingan dari orang tua, dukungan dari orang tua. Jadi kayak waktu kecil tuh kita tuh sebenarnya bisa ngelakuin ini, misalnya kita bisa buat menggambar, tapi orang tua kita tuh kayak nggak yakin kalau kita tuh bisa menggambar. Jadi bakat kita tuh yang kita tahu, kemampuan kita tuh jadi terpendam. Jadi kita kurang percaya diri untuk terus menggambar. Nah, selanjutnya faktor yang kedua ada dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu kurang dukungan dari teman, keluarga.
guru juga bisa, lingkungan sekitar dia bisa juga. Nah, jadi dukungan sosial itu karena kurangnya itu kita jadi merasa tidak berguna, kita merasa percaya diri. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ketakutan akan kegagalan. Tahu nggak maksudnya apa? Tahu apa? Ketakutan akan kegagalan dapat menghambat perkembangan rasa percaya diri. Ya, mulai. Tahu maju waktu disuruh mengerjakan depan tulis. ya, itu juga bisa. Jadi ketakutan akan kegagalan itu bisa juga karena kita takutlah akan diri sendiri gitu, bisa atau enggak. Misalnya kayak tadi, misalnya ada guru matematika nih, buat soal lu kan tulis, nah, terus kita diminta buat ngerjain, atau teman-teman yang lain juga diminta buat ngerjain. Tapi karena kita takut, kita nggak percaya sama diri sendiri, jadinya kita tuh kayak aku malu nih buat maju gitu. Terus kayak aku takut salah, nanti kalau salah gimana, kalau diejek sama teman-teman. Padahal kan itu enggak sama sekali, itu gara-gara pemikiran kita sendiri. Sebenarnya kepercayaan diri itu juga dari pemikiran kita sendiri, dari pola pikir. Nah, jadi kalau kita tahu tentang jawaban tadi dengan jawaban tulis, kita maju aja gitu. Kalaupun salah itu urusan belakang, yang penting kita pede dulu, percaya diri dulu. Nah, itu. Terus yang keempat ada lingkungan pergaulan. Nah, di lingkungan pergaulan ini misalnya kita berada di pergaulan yang kurang tepat. Misalnya kita berteman sama orang yang suka membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu contohnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Membuli, menggosip teman-teman yang lain, menghina, mengejek. Kamu Liza? Apa? Membuli. Jadi udah ada pembuli. Jadi yang paling banyak tuh membuli. Nah, jadi misalnya kita nih berteman sama orang yang tadi yang bicarakan keburukan orang lain, nah itu membuat kita jadi kayak kalau aku ngelakuin kayak gitu juga, nanti temanku juga membuli aku gitu, kayak pasti kepercayaan diri kita juga akan menurun. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus pandai-pandai memilih teman, bukan karena pilih-pilih, tapi karena emang harus untuk diri kita sendiri, untuk kemajuan diri sendiri. Nah, yang terakhir ada apa? Dan tahu nggak? Yang tadi kurangnya keterampilan sosial. Ada yang tahu nggak tentang mana keterampilan sosial? Tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman sekelas. Itu benar. Maksudnya tuh kayak kita kesulitan dalam berkomunikasi tadi kan, dengan berinteraksi dengan teman sekelas. Kenapa kita sulit? Karena ya tadi kan kita kurang percaya diri. Kalau misalnya nih kita misalnya kakak nih sebagai teman mau nanya ke siapa nih, ke Ratu. Nah, misalnya kakak nggak tahu tentang pelajaran tentang matematika. Nah, kakak tuh malu buat bertanya, kakak takut nantinya sama respon tuh kayak gimana. Misalnya kakak tanya nih, Ratu soal nomor ini berapa? Soal nomor ini kayak gimana kerjanya gitu. Terus harusnya Ratu responnya kayak gimana? Yang baik kan? Nah, tempat kita bertanya tuh padahal tahu kalau kita tuh harus ngasih jawaban yang benar, yang ngajarin. Tapi karena kita kurang percaya diri, kita udah berpikir negatif dulu. Kayak di sebelumnya tadi berpikiran negatif kalau kalau saya bertanya sama si Ratu, itu jawabannya kayak gini-gini, malah tambah pusing, malah kayak nanti takut gak direspon atau gimana. Nah, itu sebenarnya dari pola pikir kita. Jadi sebenarnya kita tuh harus mengubah pola pikir ke yang positif. Terus tentang faktor tadi ada yang kurang? Kalau kurang paham boleh ditanyain tentang faktor.
Udah tadi tentang dukungan orang tua, terus orang tua. Nah tadi udah disebutin nih 5, katanya sebutin, udah nggak jelasin, terus bilang lagi ya, membuli, ya itu faktornya juga karena dibully dia kita kurang percaya diri. Terus ada dampak juga nih dari kepercayaan diri. Kalian tahu nggak sebelumnya tentang dampak apa saja yang terjadi kalau kita tidak percaya diri? Merasa rendah, melewati kesempatan yang baik, Kesulitan mengembangkan karir. sedikit relasi, kesulitan menemukan tujuan, sedikit relasi. Nah dari beberapa yang kalian sebutin tadi, ada nggak yang tahu maksudnya itu kayak gimana? Apa? melewatkan kesempatan yang baik. Seseorang yang kurang percaya diri cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau bertindak sehingga menghambat perkembangan pada diri sendiri. Jadi itu yang melewatkan kesempatan baik. Jadi melewatkan kesempatan baik itu seseorang yang kurang percaya diri itu biasanya cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan, atau bertindak sehingga memperhambat perkembangan pada diri sendiri. Selanjutnya ada relasi. Jadi relasi itu maksudnya kayak gimana? Seorang sulit menjalani hubungan dengan orang lain, merasa tidak layak berteman dengan orang lain. Nah itu maksudnya dari situ tuh kayak misalnya nih, tadi sedikit relasi, sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, karena tidak layak dengan berteman dengan orang lain itu misalnya nih si SD ini mengikuti pramuka, misal eskul pramuka. Nah, terus lalu mengikuti organisasi apa? Eskul. Nah, itu poli. Terus sedangkan Hafiz ini nggak ikut organisasi, nggak ikut eskul apa nih. Nah jadi dia merasa kayak, oh Ratu sama Hesti mengikuti kegiatan ini, tapi saya enggak. Jadi kayak kita tuh kayak ngerasa jadi kurang layak itu berteman sama mereka. Nah, jadi itu juga membuat kita jadi lingkup pertemanan kita tuh jadi mengecil. Harusnya kita tuh bisa memperluas pertemanan dengan berteman dengan siapa aja, dengan yang baik. Nah terus ada rasa rendah. Itu kita merasa rendah kayak kita nggak pantas nih buat bahagia, kita nggak pantas buat sukses. Nah itu biasanya karena melihat dari orang lain, kita melihat keberhasilan orang lain, tetapi kita lupa kalau sebenarnya kita tuh tahu kalau kita bisa, kita juga bisa kayak mereka. Kalau kita percaya diri, kita pasti bisa. Terus ada kesulitan mengembangkan karir. Nah, kalau kita kurang percaya diri nih, misal kita mau kayak kalian kemarin dari SD ke SMP. Nah, kalian kurang percaya diri nih buat nanya ke teman-teman yang di SMP. Di SMP kalian ini kayak gimana misalnya tentang ada apa aja eskul-eskulnya atau tentang sekolah itu. Tapi kalian kurang percaya diri. Jadi kalian sebenarnya mau ke SMP itu misalnya SMP 5 nih. Nah, kalian mau ke situ tapi karena malu buat bertanya informasi tentang sekolah itu, jadi kalian nggak bertanya, kalian malah ke SMP 3 misalnya. Padahal kalian mau ke SMP 5. Jadi kita harus memperbanyak relasi biar untuk mendapatkan informasi bisa dengan informasi beasiswa dan sebagainya. Dan terus kesulitan menemukan tujuan. Nah, misalnya nih kita sulit menemukan tujuan untuk menentukan arah kita ke depannya. Nah, tadi juga sama, kita sulit mau ke SMP 1 atau SMP 2 atau nanti kalau udah lulus SMP nih mau ke SMA atau SMK jurusan mana. Nah itu nanti kalian jadi sulit buat
nentuinnya kemana karena kurang rasa percaya diri. Kayak kalau saya ke SMA takutnya saya nggak mampu buat ngikutin pelajaran di sana, padahal sebenarnya kan aku kalau bisa. Nah terus selanjutnya ada manfaat rasa percaya diri. Udah yang tahu belum tentang apa saja manfaat-manfaat kalau kita percaya diri? Kita sebutin satu-satu dari Hafiz. Bisa mengatasi rasa takut. Bisa mengatasi rasa takut, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi tantangan. Lalu, apa? Mental jadi aman. Mental jadi aman, betul. Istri, Tidak ragu dalam mengambil keputusan. tidak ragu mengambil keputusan. Nizar bisa misalnya mempelajari lagi tentang kepercayaan diri. Sebelumnya Nizar tidak pernah belum itu tahu pengetahuan tentang percaya diri. Tidak. Jadi tadi udah Kak jelas tentang percaya diri ini itu. Nah nanti bisa habis ini bisa tanya-tanya lagi. Nah, jadi manfaat rasa percaya diri itu sebenarnya banyak. Cuman yang umum diketahui itu biasanya bisa untuk mengatasi rasa takut, terus juga berani menghadapi tantangan, berani menghadapi masalah yang datang bukan malah menghindar. Nah terus juga tidak ragu-ragu mengambil keputusan kayak yang udah dibilang sama teman tadi. Ada juga kemampuan komunikasi yang baik. Jadi kalau kita percaya sama diri kita sendiri, kita nggak takut buat ngomong di depan orang. Misalnya kayak kalian udah mulai presentasi kan? Nah dengan kalian percaya diri, saat kalian maju presentasi di depan, itu kalian bisa lancar ngomongnya, bisa komunikasi apa aja. Pokoknya kalau menyampaikan materinya itu nggak berbelit-belit. Nah jadi itu memudahkan kita kalau kita percaya diri. Terus juga ada menumbuhkan sifat pemimpin, kayak ada juga tadi yang bilang menumbuhkan sifat pemimpin, kayak misalnya saat upacara. Ada nggak yang pernah jadi pemimpin upacara atau tugas upacara? Kamu pernah jadi apa? Bendera. Pemimpin sama Pemimpin sama pembawa acara, MC protokol gitu. Bendera. Bude dan semuanya sih. Semua percaya diri banget ya. Nah kayak gitu. Apa yang kamu rasain kalau kamu percaya diri nih dalam upacara tadi saat jadi pemimpin? Yang kamu rasain itu kayak gimana? Seneng kan? Karena itu kita merasa kita bisa ini daripada yang lain kan? Jadi itu juga salah satu fungsinya. Misalnya kayak kita merasa wah pada diri sendiri, kayak wah kita bisa nih jadi pemimpin, wah kita bisa kayak nyelesain yang orang nggak bisa gitu. Orang kan banyak takut nih jadi pemimpin, takut salah, takut ini, takut itu, tapi kita sendiri berani. Itu jadi salah satu manfaat dari percaya diri. Terus juga ada memperlancar karir, jadi kita bisa dengan bijak memilih kita mau lanjut kemana, mau ke SMA atau SMK, atau nanti kedepannya mau kuliah atau bekerja, karena itu sangat butuh apa ya? Nah, ada prosesnya, terus juga butuh pemikiran yang matang, karena nggak langsung mau kerja nih. Tapi kalau seandainya kita belum langsung dapat kerjaan, yang langsung kurang percaya diri kayak saya nggak bisa nih kerja di sini, makanya saya nggak diterima. Jadi kita harus percaya sama diri sendiri. Nah terus juga yang terakhir pastinya menjadi lebih bahagia. Kayak Ratu tadi bahagia kan saat jadi petugas upacara, jadi pemimpin, dapat door prize. Apa sih yang kurang? Jadi percaya diri itu sangat penting. Kayak tadi misalnya Ratu bisa jadi pemimpin, karena kan kebanyakan biasanya pemimpin itu cowok kan. Nah ini Ratu bisa cewek. Jadi sebenarnya mau cewek mau cowok itu bisa kalau dia percaya diri. Kuncinya cuma satu, tentang percaya diri. Kalau kita percaya diri kita pasti bisa. Kayak kita harus gimana? Kita harus paham kemampuan kita itu gimana. Kalau kurang ya kita kembangin kemampuan kita. Jadi dengan percaya diri kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Terus kita bisa juga lebih bahagia, bisa membantu orang tua juga. Karena kan biasanya ada tuh orang tua yang kayak nanti di sekolah ini disuruh-suruhnya jadi pemimpin nih, sedangkan teman-temannya takut. Jadi kan orang tua tuh bangga sama anaknya. Jadi itu tadi
manfaat kerja diri. Dari yang udah kakak jelasin, ada yang mau ditanya nggak tentang asal kerja diri? Pengertian percaya diri. Pengertian kepercayaan diri, pengertian kepercayaan diri itu bisa kemampuan dari diri kita sendiri, kayak kemampuan pada diri sendiri tentang yang kita bisa, apa aja yang kita bisa, pokoknya kita harus percaya diri. Jadi itu sebenarnya kepercayaan diri itu terbentuk dari pola pikir kita sendiri, dan kita harus berpikir positif pastinya, karena kalau berpikir negatif maka itu akan mengarahkan ke yang pola pikir diri. Jadi poinnya kepercayaan diri itu kita olah sendiri, kita ada kemampuan kita sendiri dari pola pikir kita. Ngerti nggak? Terus ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nanti kita harus percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Jadi sebenarnya kepercayaan diri itu penting buat kita. Bisa dari segi sekolah, percaya diri, bisa di lingkungan rumah, masyarakat, keluarga. Jadi itu penting sebenarnya untuk diri kita sendiri. Balik lagi kalau kepercayaan diri itu untuk diri sendiri. Jadi percaya diri itu sangat penting. Itu kenapa? Karena supaya kita tadi kayak memperbanyak manfaatnya, kayak misalnya bisa mengatasi masalah. Misalnya nih Ratu ada masalah tentang apalah di luar sana. Nah, kita harus percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau kita percaya diri, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita pastinya. Dan mungkin kalau kita sudah dan pasti mungkin kita percaya diri ya. Jadi kalau kita percaya diri sudah bisa mengelola pikiran kita tentang percaya diri, kita juga bisa membantu teman. Misalnya nih, teman kita kurang percaya diri tentang, bisa ada yang tentang fisik, tentang kemampuan belajarnya, nah kita bisa membantu. Itu pentingnya. Itu kenapanya, karena supaya kita bisa membantu teman kita juga. Gitu. Ngerti nggak? Terus yang lain? Udah ngerti belum dari yang kakak jelasin tadi tentang pentingnya percaya diri, tentang faktor penyebabnya, tentang dampak, manfaat, udah pada ngerti belum? Sudah. Jadi kalau udah pada ngerti, kakak punya pertanyaan, jadi punya LKPD. Ini buat kalian, bisa kalian isi masing-masing ada satu nih. Isi aja kalau misalnya nomor 1, saya merasa senang menerima materi layanan BK tentang kepercayaan diri. Setuju atau tidak setuju, nanti tinggal dicetak. Yang 4 nama kelas, tanda tangan juga. Niza, semangat Niza. Ini betul ya? Sini dulu. Enggak. Ini tangan kok. Pakai tangan enggak? Oh, masih. Kalau itu ya tak setuju, kalau paham bisa tidak setuju. Sudah sekali habis. Atau tidak sudah apa? Sudah FI sudah semua kan? Jadi materi tentang kepercayaan diri udah kakak jelasin, kalian udah pada ngerti. Jadi cuman itu yang bisa kakak jelasin. Sebelumnya kakak minta maaf kalau ada penyampaian yang kurang. Nah terus juga kalau ada kata-kata yang salah, kakak juga minta maaf karena kakak
sama seperti kalian sebagai manusia. Kakak juga masih belajar sebenarnya. Jadi apa yang kakak ketahui kakak bagikan ke kalian supaya kalian juga mengetahui apa yang kakak ketahui. Bahkan kalian bisa lebih paham daripada kakak tentang kepercayaan diri. Nah jadi itu saja yang bisa kakak jelaskan kali ini. Kalau ada yang kurang kalian bisa tanyain ke kakak, bisa lewat WA, bisa lewat IG, atau bisa kita kumpul lagi, itu juga bisa. Jadi itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.